Jadi laki-laki kalau udah fokus ke satu wanita, kalau udah cinta ke satu wanita, itu dia mau cewek, ada cewek cantik lewat, cewek seksi godain dia, ada cewek yang gimana pun godain dia, berusaha untuk mendekati dia nggak akan gubris. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga baik-baik aja. Nah, habis lebaran itu biasanya banyak yang kantongnya kering, apalagi yang udah tua-tua gitu ya. Biasanya yang kantongnya tebel-tebel tuh anak-anak, apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan anak kecil. Karena duit anaknya dipekbok nih, ya kan? Biasanya begitu, asu meneh ki. Mang tonggoku waung gitu angger syuting jeguk, rak syuting rak jeguk ya kan. Hebat sekali. Jadi mohon maaf kalau misalnya kalian mendengar suara anjing atau gedok-gedok tukang. Nah itu rumah sebelahku dan tetanggaku. Tetanggaku punya anjing. Begitu ya teman-teman. Hari ini aku mau membahas tentang laki-laki lagi. Seperti biasa aku akan bilang kalau membahas laki-laki dan perempuan, apalagi hubungan pacaran, hubungan antara dua makhluk hidup ini tuh nggak akan selesai untuk dibahas. Karena ada aja yang dibahas gitu ya. Tapi ini aku akan membela laki-laki, akan menyajikan fakta-fakta tentang laki-laki gitu ya. Apalagi poin yang terakhir nanti ini kalian harus denger banget dan kalian harus rekam screen recorder, habis itu kalian share ke gebetan kalian gitu ya. Atau ke calon istri atau ke pacar yang lagi kalian seriusin. Sebentar ya guys, mataku kelilipan nih. Begitu. Jadi aku akan membela kaum laki-laki kali ini. Tenang ya, mungkin di awal aku akan menjatuhkan sedikit ya, tapi tenang, di ending aku akan membela. Walaupun sebenarnya batinku tuh menolak. Karena ada satu poin yang menurutku tuh hanya laki-laki tertentu yang bisa melakukan gitu ya. Kita mulai aja. Yang pertama tentang laki-laki. Jadi laki-laki ini atau pria ini atau man ya. Jadi kita nggak akan mengklasifikasikan ini anak kecil, ini masih remaja, ini anak mama papa, ini laki-laki dewasa, enggak. Tapi laki-laki itu bisa menyukai 3 wanita sekaligus. Kenapa kalau aku bisa bilang menyukai? Karena cowok itu kalau misalnya selingkuh, itu jarang, kalau di awal tuh jarang melibatkan langsung hati, bener-bener hatinya buat dia tuh enggak. Jadi cowok-cowok itu biasanya kayak lapar mata doang, atau aji mumpung, atau kesempatan doang. Jadi dia bisa menyukai sekaligus tuh 3 cewek. Kayak misal nih dia masuk sekolah atau lagi masa orientasi siswa gitu ya. Dia bisa menyukai misal 1 kakak kelas, 1 pembimbingnya, 1 adik kelas, atau 1 sepantaran gitu. Dia bisa sekaligus suka gitu. Tapi case-nya, kasusnya itu cuma suka. Kayak karena dia cantik, senyumnya bagus, matanya indah, dia suka, dia fetishnya kuku gitu ya, kukunya rapi gitu misal. Jadi nggak langsung kayak anak ini baik, mengerti aku, nggak. Itu biasanya cewek, ya kan, bajingannya cewek di situ. Kalau cowok tuh bisa nebar jaring gitu ya, mungkin emang kodratnya begitu ya, jadi kita maklumin aja gitu kan, namanya mengagumi gitu ya. Kalau cewek-cewek ini kan ya mengagumi itu udah pakai hati gitu, nggak ada yang cuman lapar mata doang tuh, nggak ada. Jadi buat cewek-cewek nih, apa ya, ikhlas aja gitu kalau cowok-cowok kalian itu menyukai beberapa gadis gitu ya, karena ya emang dia suka doang. Nggak ada hatinya di situ. Kecuali kalau udah selingkuh, udah ngapa-ngapain, udah ngirim duit, udah tidur bareng, sampai beranak pinak, lah itu beda cerita gitu kan. Tapi pada dasarnya cowok bisa mencintai banyak wanita sekaligus. Itu yang pertama. Terus ada lagi nih. Jadi cowok ini kalau misalnya udah punya pacar nih 1, terus si cewek ini cuek ke dia, kayak misalnya dia dapat suatu penghargaan, atau dia lagi naik jabatan, atau dia tiba-tiba ganti gaya rambutnya, atau ganti gaya outfitnya, atau ganti parfum, terus si cewek tuh cuek-cuek aja, kayak nggak mengapresiasi, ih kamu ganti parfum ya, parfumnya lebih enakan, atau ih kamu cukur jenggot ya, ih kamu cukur kumis ya. Jadi kayak nggak diperhatiin gitu tuh biasanya cowok langsung seketika udah hilang rasa gitu loh, kayak udah udah males langsung seketika. Jadi ketika ceweknya cuek, bahkan tidak diapresiasi nih cowoknya langsung males begitu. Apalagi untuk hal-hal besar, contoh naik jabatan, atau dia memulai untuk merubah habitnya yang kamu nggak suka, tapi kamu nggak ada apresiasi sama sekali ke dia, kayak cuek-cuek aja, kayak bodo amat aja. Dan bahkan naasnya si laki-laki ini akan tetap terus disalahkan atas kesalahan masa lalunya. Nah itu udah fatal banget, itu pasti cowok udah hilang rasa ke kamu. Cuman kalau kamu masih nggak diputusin, berarti dia lagi malas mutusin kamu, karena kamu pasti akan nangis-nangis dan mohon-mohon untuk balikan gitu ya. Jadi cowok tuh sebenarnya mager repot juga kan, jadi ya udah aja, nge-flow aja gitu, bodo amat. Tapi sebenarnya dia kayak
pelan-pelan akan mengikis perasaannya, pelan-pelan akan mulai bodo amat sama kamu, pelan-pelan mulai nggak sayang yang kayak gitu. Itu berawal dari itu, karena pada dasarnya cowok itu suka diberi apresiasi, suka diberi perhatian, suka diberi pengakuan lebih tepatnya. Jadi cuman sekedar ih sayang rambutmu udah nggak botak lagi gitu tuh cowok suka. Jadi begitu ya teman-teman, itu tadi kalau kalian dengar asu lah itu contohnya. Jadi laki-laki itu suka diapresiasi, tapi itu balik lagi nggak terus kalian harus berpura-pura untuk memperhatikan dia tapi nggak dari hati, itu jangan. Kalau emang tabiatnya misal kalian wanita seperti aku yang bodoh amat, cuek-cuek aja, kalau nggak perubahan yang besar banget nggak kelihatan di kalian tuh ya udah aja gitu, cari cowok yang bisa menerima kekurangan kalian gitu. Jangan memaksakan diri untuk merubah diri kamu, merubah jati diri kamu, merubah kebiasaan kamu hanya demi seorang laki-laki. Enggak, jadi laki-laki itu nggak cocok untuk kamu atau kamu nggak cocok untuk dia. Cari yang cocok. Oke. Selanjutnya, nah ini yang bahaya. Ini adalah kelebihan ya, indera keenam indera ketujuh laki-laki ya. Kelebihan laki-laki yang sebenarnya ini bahaya untuk cewek. Jadi cowok itu bisa pura-pura percaya ke ceweknya padahal ceweknya lagi bohong. Jadi kayak misalnya contoh, kamu izin nih, sayang aku mau pergi sama temanku si A gitu. Iya, mau makan di sini gitu. Oh ya udah iya. Padahal si cowok ini tahu kamu lagi janjian berdua di hotel atau di restoran buat ngedate, tapi dia sok-sokan kayak percaya aja. Tapi di detik itu juga, walaupun dia mukanya biasa aja dan keadaannya baik-baik aja, dia bisa saat itu juga untuk kayak oh oke, kayaknya aku nggak bisa lanjut sama kamu, dan tanpa pemberitahuan apapun. Cowok bisa kayak gitu. Jadi hati-hati nih cewek-cewek, buat kalian yang suka selingkuh, buat kalian yang suka bohongin pacarnya tanpa ada niatan atau tujuan baik. Contoh, sayang kamu udah makan belum? Misal kamu belum makan tapi kamu jawab udah, itu kan beda cerita ya. Itu mungkin kamu ada alasan tersendiri untuk biar kamu nggak khawatir, atau mungkin kamu lagi diet, atau mungkin kamu lagi nggak ada duit buat makan biar cowokmu nggak khawatir, biar cowokmu nggak ngabisin duitnya untuk beliin kamu makan, misal kayak gitu. Tapi ini untuk kebohongan-kebohongan yang tidak ada tujuannya, atau kebohongan-kebohongan yang emang untuk nyakiti cowok. Emang asu gitu gue ya, lebu suarane blok. Kayak gitu. Jadi cowok tuh bisa seolah-olah baik-baik aja, ya udah iya pergi aja, iya nggak apa-apa, cacatan aja terus. Tapi habis itu dia akan perlahan untuk biasanya tuh malah nggak perlahan, biasanya langsung oke aku nggak bisa nih sama cewek kayak gini. Habis itu udah nggak ada kompromi, nggak ada ngobrol, nggak ada kayak maaf-maafan, nggak ada kayak toleransi, nggak ada, jadi langsung aja gitu. Itu yang bahaya. Nah itu adalah suatu kelebihan cowok. Tadi yang pertama apa, anak-anak? Bisa menyukai perempuan sekaligus ya, lebih dari satu sekaligus, karena dia lapar mata, aji mumpung, kesempatan, yang kayak gitu-gitu. Terus tadi akan langsung malas kalau ceweknya cuek ya, tanpa apresiasi dan lain-lain. Terus tadi yang terakhir, bisa pura-pura baik-baik aja padahal sebenarnya tahu kalau ceweknya bohong. Terus nih yang terakhir, dimana ini sebenarnya adalah suatu kelebihan cowok. Ini adalah bakat tersembunyi seorang laki-laki, tapi di satu sisi aku juga menyangkal hal ini gitu loh. Jadi ini sebenarnya pro kontra dalam diriku, tapi aku akan membela laki-laki. Jadi laki-laki kalau udah fokus ke satu wanita, kalau udah cinta ke satu wanita, itu dia mau ada cewek cantik lewat, cewek seksi godain dia, ada cewek yang gimana pun godain dia, berusaha untuk mendekati dia nggak akan gubris, dia nggak akan lirik sedikit pun. Tuh ya, jadi buat kalian cewek-cewek kalau udah nemu pasangan yang seperti itu, jangan disia-siakan, ikatlah dia. Pakai apa? Pakai tali, pakai rantai, jangan sampai kemana-mana, jangan sampai direbut orang gitu ya. Tapi pada kenyataannya di dunia ini gitu ya, kalau mbak lananganku meh wedok ra ayu tapi bodine semok tetap ngelirik, manusiawi. Menurutku itu wajar. Mungkin karena, jadi kadang itu cowok ngelirik itu bukan karena tertarik, tapi karena itu mengganggu, ngerti nggak? Kayak kalau cewek misal nih jalan di mana, pakaiannya terlalu ngapret dan bodinya bukan semlek dut aduhai tapi meletet-meletet kayak lemper. Ngerti gak sih? Lemper itu kan rasanya nasi di dalamnya kayak ngomong tolong aku gitu loh, karena dibungkus daun dan sampai ngapret kayak mau pecah gitu kan. Itu kan jadi eye catching buat kita nih, kita wanita aja. Bahkan kalau ada cewek lewat dengan pakaian yang super meletet dan belahannya di mana-mana meletet bleber kemana-mana aja, tetap kita lihat kan. Nah apalagi cowok gitu loh. Kita cewek aja risih bukan berarti mengejek postur tubuhnya, tapi kayak rasanya mbok pakai pakaian yang agak longgar dikit gitu loh, ngerti kan? Nah apalagi cowok gitu ya.
Jadi wajar kalau cowok ngelirik cewek lain, mungkin bukan dalam artian tertarik, tapi dalam artian mengganggu. Kayak, ya apa sih, kenapa kok harus pakai baju kayak gitu? Cowok tuh sebenarnya juga ada perasaan kayak gitu. Nah, tapi kan cara pandangnya beda sama cowok kalau ngelihat cewek itu tertarik gitu ya. Biasanya kalau ngelihat cewek tertarik tuh ngelihatnya sampai muter. Baru dikaplok bojone. Biasanya kayak gitu. Aku waktu itu pernah nyeritain yang kejadian di tempat makan, terus istrinya ngaplok bojone yang ngarepanku. Ya itu contohnya. Itu kalau tertarik ya kan. Terus tadi aku bilang kalau misalnya cowok ini sudah cinta sama satu wanita, nggak akan ngelirik yang lain. Nggak akan ngeliriknya dalam artian tuh nggak akan berpindah hati, nggak akan mulai ganjen, nggak akan tuh lihat story-story cewek seksi terus di komen atau di react. Sekedar ngirim stiker tuh nggak akan. Ya karena fokusnya cowok kalau udah serius sama kamu, kalau udah sayang sama kamu, dia akan berusaha gimana caranya aku menata diriku untuk jadi lebih baik biar sepadan sama kamu, dan aku akan berusaha untuk ngebahagiain kamu, terus berusaha untuk membangun hubungan kita di masa depan kayak gimana. Ke jenjang serius itu juga butuh duit, ke jenjang serius itu juga butuh mental yang bagus. Nah dia akan sibuk untuk mikirin itu daripada mikirin ngeriak story cewek, momen story cewek, ih kamu cantik deh, atau cuman kayak ngirimin stiker love, ngirimin stiker senyum yang kayak gitu-gitu. Ya contohnya Mas Bagus. Ya, oke. Yoi nggak? Kayak gitu teman-teman. Jadi itu adalah kelebihan laki-laki ya. Kali ini laki-laki harus berterima kasih padaku gitu ya. Mungkin kalau laki-laki mikir, lah mbak, kamu tadi bilang di awal yang laki-laki bisa menyukai 3 wanita sekaligus. Itu menyukai, ngerti nggak? Kayak ih cantik, ih rambutnya bagus. Kalian nggak tahu di dalam hatinya, mungkin di dalam hatinya tuh mikir, ih nanti anakku kalau kayak gitu bagus kali ya rambutnya, ih matanya kayak gitu, besok aku nyari istri yang kayak gitu, yang jadi nggak melulu tentang harus pacaran, harus kentu, harus neng kamar gitu, enggak. Dan biasanya kalau laki-laki suka itu nggak melibatkan hati di situ. Begitu sih teman-teman. Ya bilang apa anak laki-laki di dunia ini sama aku? Terima kasih Mbak Adele, itu yang mau aku dengar. Karena di komen kemarin mulai banyak laki-laki yang protes, kok yang dibelain cewek terus, padahal enggak loh, sejarah kontenku itu malah ngonek-ngonek cewek dok gitu kan. Enggak ya, aku bukan yang memihak cewek ataupun cowok, tapi ya realistis aja lah, nggak semua cewek itu pasti baik dan nggak semua cowok itu brengsek gitu ya. Jadi gitu aja konten kali ini, semoga menghibur kalian, semoga bermanfaat juga buat kalian. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye!